Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Microsoft Office Word dengan topik mail merge atau surat massal. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke baik, di sini akan kita bahas tentang mail merge atau surat massal, di mana manfaat daripada mail merge ini adalah pada saat Anda ingin membuat satu set dokumen seperti surat yang ingin disampaikan kepada beberapa orang yang berbeda. Contoh, di surat yang ingin Anda kirim memiliki alamat, nama, dan informasi lainnya yang berbeda-beda pada setiap orang, tetapi isi dari surat sama kepada setiap orang. Informasi yang berbeda itu dapat dibuat menjadi satu data, di mana data tersebut dapat dipakai kembali apabila ingin membuat surat lainnya. Yang berikut, syarat yang diperlukan dalam membuat surat dengan fasilitas mail merge pada Microsoft Word adalah: yang pertama, main dokumen merupakan dokumen utama, bisa berupa surat, amplop, label, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data source, yang merupakan sumber data yang berisi nama, alamat, dan informasi lain yang ditulis dalam bentuk tabel atau diambil dari database lain seperti Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook, dan sebagainya. Oke, kita lihat bagaimana cara pembuatan yang namanya mail merge ini. Oke, kita lihat. Baik, di sini sudah kita sediakan untuk main dokumennya atau dokumen utama, yaitu berbentuk surat. Di sini adalah tentang yang namanya hal pemberitahuan kepada orang tua tentang hasil pre-UN ya. Nah, kemudian surat inilah nanti akan kita tujukan kepada orang tua ya, murid atau siswa dengan jumlah yang banyak gitu ya, dengan isi yang sama dan tujuan yang berbeda. Oke. Nah, bagaimana cara mengisikannya ini ya? Nah, mengisikan datanya ini, NIS, nama sampai nilainya ini. Nah, yang kedua adalah setelah kita bentuk nanti main dokumennya atau dokumen utamanya seperti ini, maka kita buat yang namanya data source-nya. Oke. Atau sumber datanya atau database-nya. Nah, ini kita gunakan dulu dari database-nya dari Microsoft Access ya. Kemudian nanti kita buat nanti database-nya dari Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita buat dulu dari Microsoft Access. Caranya adalah, nah, kita kliklah dari menu mailings. Ini kita klik menu mailings. Kemudian kita pilih Start Mail Merge. Lalu kita pilih di sini adalah Step by Step Mail Merge Widget. Langkah demi langkah dalam menggunakan yang namanya Mail Merge ini ya. Silahkan diklik. Nah, di sini nanti muncul panelnya. Perhatikan di sebelah kanan. Nah, di sini ada muncul Select Document Type ya. Silakan pilih tipe dokumen yang kita gunakan gitu ya. Yang pertama ada bentuk surat atau letters, kemudian ada email message dalam bentuk pesan email, ada bentuknya dokumen utama kita ini bentuknya amplop, ada bentuk label, dan ada bentuk directory. Nah, ini dokumen kita ini adalah tipenya berbentuk surat, maka kita pilihlah yang namanya letters. Lalu kita kliklah untuk step yang berikutnya. Ini di mana nanti stepnya ini ada sebanyak 6 step ya. Saya kliklah untuk next di sini. Nah, sekarang kita masuk ke step yang kedua nih. Di sini ada select starting document ya. Silakan pilih untuk memulai dokumen kita ya. Di sini kita pilih use the current document ya. Start from a template, start from exciting document. Nah, di sini kita gunakanlah dokumen yang sudah kita sediakan ya. Nah, tapi kalau kita mulai dari sebuah template bisa juga, atau memulai dari dokumen yang sudah kita siapkan atau sudah kita simpan di drive yang lain gitu ya. Oke. Kemudian kita gunakan dulu adalah dokumen yang sudah kita aktifkan, yang sudah kita buka, lalu kita pilihlah yang namanya next untuk tahap yang selanjutnya. Di sini ada yang namanya select recipient. Silakan pilih pesertanya ya. Di sini dibuat adalah use exciting list ya, menggunakan daftar yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian memilih dari Outlook content ya. Baru yang ketiga ada type a new list, berarti ini adalah membuat daftar yang baru atau peserta yang baru ya. Peserta kita belum ada ya. Nah, silakan karena kita mau buat awal ya, membuat dari awal untuk daftar pesertanya, silakan pilih yang namanya type a new list. Oke, kemudian kliklah yang namanya create. Oke, untuk membuat ya daftarnya atau pesertanya. Nah, di sini nanti akan muncullah sebuah tabel ya. Ini ada terdiri beberapa kolom. Nah,
ini kita gantilah keterangannya ini, keterangan daripada setiap kolomnya. Di sini kan ada title, first name, last name dan seterusnya. Nah, untuk menggantinya ini supaya sesuai dengan field yang kita punya, field kita adalah NIS, nama, kelas sampai nilai. Nah, berdasarkan inilah nanti fieldnya. Ya, bukan seperti ini. Nah, bagaimana cara mengganti keterangan kolomnya ini? Silakan klik nanti di bagian customize kolom. Nah, di sini ada field ya. Defaultnya sudah ada nama-nama field yang sudah disediakan ya. Untuk menghapus field defaultnya ini ya, silakan klik yang namanya tombol delete. Nah, lalu kita pilihlah yes untuk yang namanya menghapus field title. Oke. Lalu kita klik lagi tombol delete sampai nanti semua field yang ada di sini sudah terhapus atau kosong ya. Silakan pilih yes, delete, pilih yes lagi ya. Oke, silakan terus di klik tombol delete-nya. Oke, kalau sudah, untuk yang namanya membuat field sesuai dengan format surat kita ini yang mau kita isikan, silakan klik tombol add-nya. Field yang pertama yang mau kita isikan adalah di sini di dalam surat kita ini adalah NIS ya. Silakan ketikkan NIS, lalu kita klik tombol OK. Nah, ini fieldnya sudah masuk satu ya untuk NIS. Klik lagi tombol add ya. Silakan masukkan lagi field yang kedua yaitu nama, lalu enter. Kemudian klik lagi tombol add, kemudian kita buat untuk kelas, baru enter. Kita buat lagi yang berikutnya untuk field mata pelajaran. Kemudian kita enter. Nah, kita klik lagi tombol add-nya, lalu kita buat untuk field yang terakhir adalah untuk nilai. Nah, di mana untuk field kita ada sebanyak 5 field. Kalau sudah, nanti kalau misalnya ada salah penamaan field ya, silakan nanti klik tombol rename. Atau mungkin posisinya yang salah ya, mau dipindahkan posisinya nilai ini ke atas ya, silakan nanti ada move up dan move down. Kalau misalnya mau kita pindah-pindahkan posisi ya. Oke. Kalau sudah kita buat field name-nya lalu kita okekan. Nah, ini kita isikan lah ini untuk NIS-nya. Misalkan ya, NIS-nya 111, tekan tombol tab ya supaya berpindah kolom. Namanya misalkan si Budi, kelasnya kelas 7. Tekan tab lagi, mata pelajarannya lah matematik ya. Kemudian nilainya adalah 90. Untuk berpindah baris silakan tekan tab juga. Silakan buat 22, namanya si Intan, kelasnya kelas 8. Ini adalah kita buat biologi. Lalu kita buat nilainya 100. Nah, ini kita buat misalkan cuma 2 dulu ya. Nanti bisa ditambahkan sebanyak berapa jumlah siswanya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita kliklah tombol OK. Nah, di sini nanti akan diminta untuk menyimpan database-nya. Kita simpan di dokumen, lalu nama filenya kita buat adalah database surat. Oke. Kemudian kita kliklah tombol save-nya. Oke. Di sini adalah hasilnya nanti akan ditampilkan ya. Dimana untuk data source-nya di sini sudah muncul namanya adalah database surat .mdb. Inilah ekstensi atau file tab dari Microsoft Access ya. Dimana ekstensinya adalah MDB atau Microsoft Database. Itu kepanjangannya untuk MDB-nya. Oke. Nah, kemudian kita okekan. Untuk step yang ketiga ini sudah selesai, kita pilih next. Nah, untuk yang di sini tidak ada pengaturan ya. Nanti kita atur di toolbarnya saja ya. Tahap yang selanjutnya kita klik tombol next. Kemudian di sini step yang kelima ini juga tidak ada, nanti kita atur semuanya dari sini ya, dari toolbarnya ini. Nah, kemudian kita klik lagi tombol next. Dan di step yang keenam ini adalah untuk mencetak ya. Oke, kalau sudah tinggal kita close ya. Ini sudah selesai step yang keenam, tinggal kita close lah panelnya ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan data yang sudah kita input tadi di database supaya muncul di dalam surat kita ini? Silakan klik yang namanya insert merge field. Lalu pilih NIS. Oke, sehingga muncullah seperti ini. Mana tahu nanti ketika kita klik NIS tapi nggak muncul datanya. Nah, silakan nanti misalkan seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya. Misalkan saya klik lagi insert merge field, saya pilih nama. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau nanti kejadian seperti ini, silakan klik yang namanya preview result-nya supaya datanya tampil ya. Silakan klik result seperti ini. Kemudian masukkan lagi, silakan klik lagi, arahkan kursornya di kelas, lalu masukkan filenya untuk kelas. Jangan salah ya. Nah, silakan nanti tempatkan kursornya di mata pelajaran, lalu masukkan dia mata pelajaran. Untuk nilainya juga silakan masukkan untuk fil nilai seperti ini.
Nah, untuk melihat record yang selanjutnya, ini ada yang namanya previous record dan ada next record. Ini kan record kita masih satu ya, ini kan tetap satu halaman ya. Ini dimana record kita tadi ada dua data tadi kita input. Nah, ini record yang pertama, silahkan klik next record untuk record yang selanjutnya, ini yang 222 ini. Nah, untuk menambah record silahkan klik nanti yang namanya edit recipient list ini. Akan perhatikan. Nah, kemudian silahkan klik yang namanya di bagian data source-nya ini ya, yang ada database surat .mdb-nya, lalu klik yang namanya tombol edit. Nih. Oke. Kalau sudah, silahkan kita tambahkanlah di sini, silahkan klik di baris kedua, lalu tekan tab untuk berpindah baris, tekan tab lagi. Nah, kita boleh sini 333, lalu namanya misalkan si Eko, kelasnya adalah kelas 9. Ini adalah kita buat fisika, nilainya adalah 80, dan tekan tab lagi, kita buat satu lagi 444, namanya adalah si Rina, lalu kita buat sini kelas 7 dan mata pelajarannya adalah kimia. Oke, lalu kita buat sini adalah 90. Nah, dua saja dulu kita tambahi, nanti bisa dilanjut lagi ya. Nah, ini kita okekan. Oke, do you want to update ya? Oke, silahkan pilih yes supaya data kita update ya. Nah, kemudian nanti akan tampillah di sini data yang sudah kita masukkan sebanyak 2 record tadi ya. Silahkan kliklah tombol OK-nya. Nah, ini kok nggak muncul gitu ya. Nah, supaya dia muncul nanti di sini, silahkan klik next record. Untuk record yang selanjutnya klik lagi next record, baru klik lagi next record. Ini sampai dia record kita adalah record yang terakhir 444. Kalau kita klik lagi next record itu nggak ada, karena record kita cuma 4. Seperti inilah hasilnya. Oke, baik, sekarang kita akan buat yang namanya kalau yang tadi kan datanya kita simpan di dokumen ya. Ini kita buat tadi dokumen, namanya lah database surat yang disimpan di dalam database Microsoft Access. Nah, sekarang kita buat dulu yang namanya di data source-nya itu, sumber datanya dari Microsoft Excel di sini. Oke, kita masukkanlah di sini ya. Ada NIS ya. Kita masukkan dulu file-nya. Di sini kita buat NIS nama, kemudian di sini ada kelas ya. Kita buat sini kelas, kemudian mata pelajaran, dan yang terakhir ada nilai. Oke, silakan nanti dirapikan ya supaya lebih rapi. NIS-nya misalkan kita bedakan. Kalau yang tadi kan kita buat 3 digit, 111, 222, 333 dan 44. Supaya nanti bisa kita tahu apakah memang data itu dari Microsoft Excel atau dari Access gitu ya. Oke, silakan kita buat di sini. Misalkan kita buat di sini adalah 1313 misalkan. Oke, kemudian namanya adalah Parto misalkan, kelasnya adalah kelas 7, mata pelajarannya adalah misalkan komputer. Oke, nilainya adalah 100, kita enter. Kita buat misalkan lagi di sini NIS-nya adalah 1414, namanya adalah si Reja, dan kita buat sini adalah kelasnya kelas 8. Kemudian mata pelajarannya adalah kita buat sini ekonomi, nilainya adalah 90. Ini cuma 2 dulu kita buat, silakan kita simpan ya, silakan Ctrl S. Nah, kita simpan ini, silakan di browse, kita simpan misalkan di dokumen ya, dengan nama filenya kita buat di sini adalah database surat yang kedua misalkan. Kalau sudah kita simpan, oke, ini kita cek apakah sudah tersimpan atau tidak. Ini sudah tersimpan ya, untuk yang database atau data source dari Excel. Oke, kemudian kita panggillah di sini. Ini kita hapus dulu yang record yang sudah kita masukkan. Ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Oke. Caranya adalah untuk mengambil data dari Microsoft Excel ya, silakan klik select recipient, kemudian use an existing list ya, gunakanlah daftar yang sudah kita buat nih. Oke. Kemudian kita ambillah datanya dari dokumen dan kita pilih yang namanya database surat 2 yang ini. Kemudian kita kliklah tombol open. Nah, lalu kita kliklah OK. Baik, kalau sudah seperti tadi ya, caranya sama. Dalam memasukkan recordnya kemari, silahkan klik yang namanya Insert Merge Field, lalu pilih NIS, klik lagi di bagian nama, klik Insert Merge Field, pilih nama,
Nah, ini sudah masuklah untuk record yang sudah kita masukkan tadi di Excel-nya seperti ini. Baik, nanti kalau untuk melihat recordnya seperti tadi ya, untuk melihat record yang selanjutnya silahkan klik next record ya. Untuk ke record sebelumnya silahkan pilih previous record. Kalau misalnya kita melakukan perubahan data, penambahan, pengeditan dan seterusnya, itu bisa di Excel-nya langsung diketikkan di sini, diubah misalkan ini, ya kan? Nah, atau bisa juga klik yang namanya edit recipient list tadi. Ya, caranya sama ya. Akan nanti klik tombol edit. Sama seperti yang kita buat tadi, database Microsoft Access-nya. Ini sudah XLSX, ini sudah database dari Microsoft Excel. Nah, yang berikut adalah ini kan kita punya kan satu halaman ya, yang ditampung oleh 2 orang atau 2 record. Nah, saya maunya surat kita ini kita buat per lembar, per halaman. 1 orang 1 halaman, 1 orang 1 halaman. Nah, bagaimana caranya? Silahkan klik di sini ada Finish and Merge ini. Nah, di sini ada yang namanya Edit Individual Document. Silahkan nanti diklik. Nah, kalau mau kita tampilkan seluruhnya per lembar, per halaman, ya, silahkan pilih All. Tapi kalau misalkan kita hanya nama tertentu saja yang mau kita tampilkan, misalkan nama siapa yang tampil di sini, itulah nanti yang kita tampilkan. Atau nanti halaman tertentu atau peserta tertentu, ya. Misalkan saya maunya nanti record yang pertama sampai record kelima misalkan. Nah, oke, silakan nanti tentukan sini. Nah, misalkan kita mau tampilkan nih seluruhnya, gitu kan? Nah, silakan klik all, lalu klik tombol OK. Sehingga nanti di sini sudah ada 2 halaman, ya. Ini halaman yang pertama untuk Parto, halaman kedua adalah untuk Reja yang ini. Nah, kalau kita misalkan mau mencetak, silakan pilih print dokumen, lalu pilih all. Sehingga nanti seluruh siswanya nanti yang sudah kita masukkan ke database itu akan dicetak semua. Tapi kalau misalkan mau kita cetak hanya nama yang tampil di sini saja yang dicetak, ini nama atas nama si Parto, silakan pilih current record. Tapi kalau misalkan dia acak, misalkan dari record ke-5 sampai ke record ke-7, silakan isikan nanti sini record ke-5 sampai record ke-7. Berarti nanti yang dicetak adalah halaman 5 ke-6 sampai yang ke-7. Oke, silakan nanti diklikkan sehingga muncullah nanti kotak dialog print seperti ini ya. Pengaturan nama printernya apa gitu kan, lalu untuk jenis kertasnya di sini, ukuran kertasnya ya. Oke, misalkan kita pilih di sini A4 misalkan, lalu di OK-kan. Baik, sampai sini tutorial kita dalam pembuatan yang namanya surat masal atau mail merge ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.